Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga di kesempatan pagi menjelang siang ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk meneruskan pembacaan kitab Risalah Ramadan yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdullah Al-Jarullah hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan tentang kewajiban menunaikan zakat fitr. Demikian juga kita telah sebutkan tentang ketentuan-ketentuan dan hikmah yang ada di balik kewajiban tersebut. Maka insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang Al-Aid. Al-Aid yaitu tentang hari raya. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, Al-Aidu huwa mausimul farah was surur wal afrah wa afrahil mu'minin wa sururihim fid dunya wa afrahul mu'minin. Kata beliau, hari raya adalah musim atau saatnya untuk bergembira, saatnya untuk berbahagia bagi orang-orang yang beriman. Kemudian kata beliau, wa afrahul mu'minin wa sururihim fid dunya innama huwa bimaulahum. Kegembiraan, kebahagiaan dan kegembiraan bagi orang-orang yang beriman ketika mereka di dunia ini berkaitan dengan maulanya, ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang beriman, dia bergembira karena anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga kegembiraannya itu dia tunjukkan dengan bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmat. Ini beda kegembiraan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Ya, sama-sama gembira, tapi yang namanya orang beriman tidak melepaskan kegembiraan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu dia dalam bentuk dia bersyukur kepada Allah, ya, demikian juga cara dia bergembiranya juga sesuai dengan apa yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang beriman. Ya, jadi kegembiraan yang dia dapatkan selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala idza fazu bi ikmali ta'atihi wa hazu thawaba a'malihim bi wuthukihim biwad'ihi lahum 'alaiha, ya, bifadlihi wa maghfiratihi, kama qala ta'ala, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kemudian kata beliau, ya, apabila mereka ini orang-orang yang beriman ini mereka berhasil, mereka sukses untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka memperoleh pahala amalan-amalannya dengan biwuthukihim, dengan apa? Dengan keyakinan mereka yang pasti dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Ya, berupa keutamaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu bergembira. Kenapa? Karena pertama mereka sudah bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya, di bulan Ramadan mereka diperintahkan untuk berpuasa, mereka diperintahkan untuk qiyamul lail, mereka diperintahkan untuk mengendalikan hawa nafsunya. Kemudian mereka berhasil untuk melaksanakan ketaatan tersebut. Ya, dan mereka juga percaya dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan amalan tersebut ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya, oleh karena itu, ya, mereka bergembira. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan inilah hendaknya mereka bergembira. Ya,
huwa khairun mimma yajma'un. Ya, karunia dari Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ya, jadi pahala yang telah Allah berikan, kemudian maghfirah yang telah Allah janjikan, ini jauh lebih baik daripada harta dunia yang bisa kita kumpulkan. Inilah sebabnya kita bergembira di hari raya. Ya, karena adanya janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala ya yang menjanjikan kepada kita sekian banyak keutamaan. Qala ba'du al-arifin, berkata sebagian orang-orang yang bijak, ya, ma fariha ahadun bi ghairillahi illa li ghaflatihi anillah, fal ghafilu yafrahu ya bilahwihi wa hawahu, wal akilu yafrahu bi maulah. Sebagian orang-orang yang bijak mengatakan, ya, tidaklah seorang pun yang bergembira, ya, dengan yang selain Allah kecuali itu karena kelalaiannya dari Allah. Ya, misalnya dia gembira dengan suatu perkara, kemudian dia gembiranya itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak menisbatkan kegembiraan yang dia dapatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan bentuk kelalaian kepada Allah. Seorang yang beriman hatinya selalu terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan yang dia dapatkan selalu dia nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia bergembira, dia pun tidak lepas dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Qala fal ghafil yafrahu bilawihi wa hawa, maka orang yang lalai dari Allah dia bergembira dengan permainan, ya. Dia bergembira dengan kesia-siaan, dia bergembira dengan hawa nafsunya. Fal akilu yafrahu bi maulah. Adapun orang yang cerdas, orang yang berakal, ya, dia merasa gembira karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hatinya tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nanti akan bisa bedakan, ya, orang yang bergembira karena Allah dengan orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Di hari raya kadang-kadang kita lihat orang sama-sama merayakan hari raya. Tapi orang yang cerdas, ya, orang yang paham tentang hakikat nikmat, ya, dia akan merayakan kegembiraannya tersebut dengan sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat. Ya, tidak lepas kontrol dia dalam merayakan kegembiraannya. Beda dengan sebagian orang, ya, mereka membuang-buang harta di hari raya, padahal yang demikian dilarang dalam syariat. Mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bergembira, kemudian menghabiskan harta-harta mereka, melalaikan sholat. Banyak orang yang melakukan hal demikian di hari raya, maka kegembiraannya ini tidaklah, ya, dia kaitkan dengan Allah, lalai dia dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang beriman. Berbeda dengan orang yang beriman, dalam kegembiraannya dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, lamma qadima Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-Madinata kana lahum yaumani yal'abuna fihima. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang atau tiba di kota Madinah, ya, ketika beliau berhijrah dari Makkah ke kota Madinah, dahulu penduduk kota Madinah kana, ya, lahum yaumani yal'abuna fihima. Dahulu, ya, orang-orang di Madinah ini memiliki 2 hari untuk mereka, ya, bermain-main di dalamnya, bergembira di dalamnya. Kemudian kata beliau alaihi salatu wasallam, faqala innallaha qad abdalakum yaumain khairan minhuma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menggantikan bagi kalian 2 hari yang lebih baik daripada 2 hari ini. Ya, jadi hari raya kaum muslimin itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hari raya yang lebih baik daripada hari raya kalian ini. Yaumul fitri wa yaumul adha wa yaumul adha, yaitu yaumul fitr, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Akhrajahu Abu Daud wa Nasai bi isnadin sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasai dengan sanad yang sahih. Wal haditsu dalilun ala anna izharu sururi fil aidain mandub. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa menampakkan kegembiraan pada 2 hari raya ini suatu hal yang disunnahkan. Wa anna dzalika minasyariah. Yang demikian ini merupakan syariat Islam. Ya, di hari raya memang kita harus bergembira.
Ya, di hari raya memang kita harus menunjukkan kebahagiaan kita. Ya. Karena ini adalah ganti dari Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya ya manusia memiliki hari raya ya di mana mereka menampakkan kegembiraan pada hari raya tersebut, maka di hari raya ini ya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kita untuk menampakkan kegembiraan kita. Ya. Fa yajuzu tawsi'ah 'alal iyal fil a'yad bima yahsul lahum min tarwihil badan wa basti nafs mimma laisa bil huduri bihuduri wala syagili an ta'atillah. Ya. Dan maka boleh untuk memberikan keluasan kepada keluarga kita, ya, kepada anak dan istri kita, ya, ketika kita berada di hari raya. Ya, memperbolehkan mereka untuk bermain, ya, memperbolehkan mereka untuk bertandang ya, ke rumah saudara, ya, memperbolehkan mereka untuk jalan-jalan, ya, kita jalan-jalan dengan keluarga kita. Maka yang demikian yang padanya terdapat tarwihil badan, ya, refreshing untuk badan kita, wabasti nafs, dan juga untuk membuat kelapangan pada jiwa kita, ya, membuat rileks kita yang tidak menyelisih syariat, ya, wala syagilin an taatillah, dan juga menyibukkan dari ketaatan kepada Allah. Ya, ini syaratnya. Ya, selama dia bukan pelanggaran syariat dan tidak membuat seseorang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya karena alasan sedang merayakan hari raya misalnya jadi nggak sholat. Nah, ini keliru ya. Udah deh, nggak apa-apa deh nggak sholat, lagi hari raya juga. Ya, misalnya mereka jalan-jalan kemana-mana kemudian lupa sholat, nggak sholat sama sekali, ya, meninggalkan sholat, maka ini demikian salah, keliru ya. Hari raya bukan artinya kita meninggalkan as-sholah. Hari raya bukan artinya kita meninggalkan sholat, ya, meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa amma ma yaf'aluhu katsirun minan nas fil a'yad minat tawassu' ya fil malahi wal mala'ib fala yajuz lianna dzalika ya khilaf ma syara'a lahum min iqamati dzikrillah. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, adapun yang dilakukan oleh sebagian orang, oleh kebanyakan manusia, ya, pada hari raya mereka datang, ya, menuju tempat-tempat hiburan, bioskop, ya, atau tempat-tempat yang yang melalaikan mereka. Fala yajuz, maka yang demikian tidak diperbolehkan, ya, ke tempat-tempat maksiat, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Kenapa? Li'anna dzalika khilafu ma syara'a lahum min iqamati dzikrillah. Karena yang demikian menyelisihi apa yang disyariatkan bagi mereka, itu untuk mengingat Allah. Ya, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, maka tidak layak kemudian kita malah, ya, mewujudkannya dalam bentuk kemaksiatan. Datang ke tempat-tempat maksiat, ya, datang ke tempat-tempat hiburan yang di dalamnya terdapat musik-musik, terdapat pelanggaran-pelanggaran syariat, ya, atau masuk ke dalam pertunjukan-pertunjukan musik, ya. Yang demikian adalah perkara yang justru menyelisihi makna hari raya tadi. Ya, yang namanya hari raya ini untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qala wa laysatil a'yad allahu wal la'bu wa idha'ah wal idha'ah, ya. Yang namanya hari raya itu bukan melakukan hal yang sia-sia. Bukan hanya bermain-main saja atau menyia-nyiakan harta. Enggak. Sebagian orang nabung, ya, biar apa? Biar bisa hura-hura di hari raya. Ya, dia kemudian menghabiskannya untuk di tempat-tempat hiburan, ya. Wa inna ma hiya li iqamati dzikrillah. Hari raya itu untuk menegakkan zikrullah. Artinya jangan lupa kita ini sedang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, ya. Wal ijtihad fi taatihi, dan agar kita bisa bersungguh-sungguh lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa abdalallahu hadhil ummah bi yaumi al-lab wal lahwi yaumi dzikr wasyukr wal maghfirah wal afu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan, ya, bagi umat ini dengan 2 hari
ya, menggantikan umat ini 2 hari untuk bersenang-senang, 2 hari untuk berhura-hura, dengan 2 hari untuk mengingat Allah, untuk bersyukur kepada Allah, ya, serta 2 hari yang dipenuhi dengan ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ingat, ya, berhari raya kita boleh saja bergembira dengan apa yang diperbolehkan dalam syariat kita, ya, berkumpul dengan keluarga, ya, bermain-main yang tidak melalaikan, ya, melakukan permainan-permainan yang tidak melalaikan, maka yang demikian diperbolehkan, ya. Atau kita berkunjung refreshing ke tempat wisata, ya, ke pantai atau kemana, ya, yang demikian diperbolehkan. Tapi jangan sampai kemudian berlebihan, sampai kemudian membuat orang lalai dari ketaatan kepada Allah. Bagaimana mungkin kita selama 1 bulan di bulan Ramadan mengisinya dengan ketaatan demi ketaatan, kemudian di hari raya justru kita isi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala hafizahullahu taala, fa fid dunya lil mu'minina thalathatu a'yad. Di dunia ini, ya, orang-orang yang beriman memiliki 3 hari raya. Ya. Eidun yataqarraru kulla usbu'in. Yang pertama Eid yang selalu berulang pada setiap pekannya. Wa aidan, ya, ya'tiyani fi kulli 'am marratan min ghairi taqrar. Dan 2 hari raya yang datang pada setiap tahunnya tanpa ada pengulangan, ya, dalam 1 tahun fisanah. Ya, ada kita punya 3 hari raya yang berulang setiap pekannya, yakni hari Jumat, dan hari raya yang, ya, dalam setahun hanya terjadi 2 hari raya yang dalam setahun hanya terjadi 1 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Fa'ammal Eid al-mutaqarrar, ya, fahuwa yaumul jum'ah wa huwa Idul Usbu' wa huwa mutarattibun ala ikmali salawatil maktubat wa hiya a'zamu arkanil Islam, ya, wa mabanihi ba'da syahadatain. Adapun Eid yang selalu berulang yaitu pada hari Jumat, ya, ini adalah Eid atau hari raya al-Usbu' dalam sepekan. Jadi dalam sepekan itu hari rayanya adalah hari Jumat. Wa huwa mutarattibun ala ikmali salawat al-maktubat, dan dia ya hari raya ini terselenggara, ya, karena telah melaksanakan. Kenapa? Karena orang beriman telah menyempurnakan, ya, sholat wajib yang 5 waktu dan juga merupakan rukun utama, rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat. Jadi selama 1 pekan kita telah melaksanakan sholat 5 waktu, maka di hari Jumat, ya, diadakan hari raya. Ya, sholat 5 waktu dan juga ibadah-ibadah lainnya. Kemudian di hari Jumat maka diadakanlah hari raya setelah kita melakukan kewajiban tersebut. Qala ammal idan, ya, ammal idan alladzani la yataqarraran fi kulli amin wa innama ya'ti kullu wahidin minhuma fil am marratan wahidah, ya, fa ahaduhuma alhamdulillah fa ahaduhuma Idul Fitr min saumi Ramadan. Adapun 2 hari Id, yang selalu berulang dalam setiap tahunnya, ya, di mana kedua hari Id ini hanya datang sekali saja. Alhamdulillah. Di mana 2 hari Id ini hanya datang sekali saja dalam 1 tahun. Maka salah satunya adalah Idul Fitri, ya, setelah berpuasa di bulan Ramadan.
wa huwa mutarattibun ala ikmali siyami Ramadan, dan dia terlaksana setelah seseorang itu menyempurnakan puasa di bulan Ramadan. Wa huwa ruknur rabi' min arkanil Islam, yang dia merupakan rukun yang keempat dari rukun Islam. Wa mabadi, dan juga ya rukun Islam dan juga pondasinya. Fa idza istakmala al-muslimuna siyama syahrihim alhamdulillah al-mafrudu alaihim ya istawjab istawjabu minallahi al-maghfirah wal itq minan nar fa inna siyamahu yujibu maghfirata ma taqaddama minadz-dzunub wa akhirih itqun minan nar yu'tiqu fihi minan nar man istahaqqaha bidzunubihi fa syara Allah ta'ala lahum ya uqba ikmalihim lisyamihim 'idan yajtami'una fihi 'ala syukrillah wa dzikrihi wa takbirihi 'ala ma hadahum lahu wa syara'a lahum fi dzalika al-'id was-salah was-sadaqah wa huwa yaumul jawais yastawfi as-sha'imuna fihi ajra siyamihim wa yarji'una min 'idihim bil maghfirah. Maka id yang pertama adalah Idul Fitr. Setelah seseorang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka setelah dia menyempurnakannya, dan ini merupakan rukun yang keempat dari rukun Islam, setelah dia menyempurnakan puasa 1 bulan, maka dia pun berhak untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pembebasan dari api neraka. Ya. Oleh karena itulah ya, dia berhak untuk mendapatkan pengampunan dosa ya pada hari tersebut. Oleh karena itu disyariatkanlah setelah dia mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ini, ya disyariatkanlah mereka untuk untuk berhari raya, yajtami'una fihi ala syukrillah, mereka berkumpul pada hari raya tersebut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir kepada Allah, untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Dan ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pada hari Id tersebut dengan cara melakukan sholat. Ya, sholat Id. Demikian juga bersedekah. Maka hari Id ini merupakan hari ya dibalasnya ya amalan orang-orang yang berpuasa. Ya. Maka mereka dibalas pahala puasa mereka, dan mereka pun kembali pada hari Id mereka dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Id yang kedua, wal Idul Tsani, Idul Nahr. Wa huwa akbarul aidain ya wa afdaluhuma. Yang kedua adalah Idul Nahr, ya, Id hari penyembelihan. Atau kita sebut sebagai Idul Adha. Dan ini merupakan Id yang lebih besar di antara dua Id. Wa afdaluhuma, dan yang paling afdolnya. Jadi sebenarnya yang lebih afdol itu adalah Idul Adha. Ya, Idul Adha itu lebih afdol. Ya, kenapa? Karena pada hari raya Id itu kita mengisinya dengan apa? Dengan menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mutarattabun ala ikmalil hajj, wa huwa ruknul khamis min arkanil Islam. Dan dia dibangun dari rukun yang kelima dari rukun Islam, yakni haji. Ya, pada hari raya Idul Adha, ya, orang-orang menyempurnakan ibadah hajinya. Fa idza akmala muslimun hajjahum ghafara lahum. Ketika seorang muslim menyempurnakan ibadah hajinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Demikian juga yang disebutkan oleh para ulama bahwa Idul Adha, ya, kita berhari raya di hari raya Idul Adha, ya, karena pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini disyariatkan bagi kita untuk berbanyak ibadah. Dan puncaknya tanggal 9 Dzulhijjah pada hari Arafah, kita sangat ditekankan bagi kita untuk berpuasa.
Nah, kemudian pada hari raya Id itu kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Ya, maka hari raya Idul Adha ini tidak lepas dari pelaksanaan ketaatan kepada Allah. Jadi yang namanya hari raya Id, Id itu pasti ada Id atau hari raya itu pastilah berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan ketaatan. Ya, Idul Fitr itu berhubungan dengan ketaatan kita berupa puasa di bulan Ramadan. Ya, atau Id hari Jumat, ya Id hari Jumat, itu berhubungan dengan ketaatan kita selama satu pekan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Idul Fitr ini berhubungan dengan ketaatan kita, ya ini apa, berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian Idul Adha, ya ini berkaitan dengan ketaatan kita, ya memperbanyak ibadah di hari-hari awal bulan Dzulhijjah. Demikian juga berkaitan dengan haji dan juga berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban. Jadi yang namanya Id itu selalu berkaitan dengan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi a'yadul muslimina fid dunya wa kulluha inda ikmali ta'ah. Ya, inda ikmali ta'ati maulahum. Ya, al-malikul wahhab, ya, wa bihiyazatihim lima wa'adahum minal ajr was thawab. Maka ini adalah id-idnya kaum muslimin. Ini merupakan hari rayanya kaum muslimin di dunia, dan semuanya dilaksanakan setelah ya mereka menyempurnakan ketaatan kepada maulah mereka, ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kepada Allah Al-Malikul Wahhab, ya. Dan demikian juga sebagai apa, bentuk kepercayaan mereka, ya terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika mereka berhasil mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun berhari raya. Wallahu taala a'lam bissawab. Adapun tentang bagaimana sunnahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi wasallam ketika beliau merayakan hari raya, maka insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Nakif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.